Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam muatan video saya kali ini, saya mau menyajikan ke hadapan pemirsa Sainai TV tentang doa dari seorang ustadz yang bernama Egy Sujana. Kita tahu siapa itu Egy Sujana. Dia adalah orang yang selalu berkuar-kuar melawan pemerintah saat ini. Dan dalam doanya kali ini, saya secara pribadi menilai bahwa Egy Sujana ini dalam menyampaikan doanya penuh dengan rasa benci, penuh dengan rasa sakit hati. Dan mungkin lebih tepatnya, doa-doa yang dia sampaikan ini seperti orang yang lagi sakit jiwa. Benar-benar saya ngakak sendiri ketika mendengar doanya ini. Doa yang identik kita menyampaikan sesuatu kepada Allah yang baik-baik, memohon kepada Allah yang baik-baik, tetapi tidak dengan Egy Sujana. Luar biasa doanya kali ini. Untuk lebih jelasnya, saya mau mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita mendengar doa yang dibawakan oleh Ustadz Egy Sujana ini. Dan juga ada beberapa cuplikan-cuplikan video yang lain, dan semuanya itu berbaur sakit hati. Mereka seperti orang-orang yang stres. Mereka sepertinya tidak terima dengan keberhasilan yang dikerjakan oleh pemerintah saat ini. Mari kita simak bersama-sama. Kami tinggal di negeri Indonesia yang penuh dengan kemunafikan dan kebejatan lainnya, ya Allah. Kami dipimpin oleh orang-orang yang penuh kezoliman dan kemunafikannya, ya Allah. Maka ya Allah, cabutlah kekuasaan pemimpin-pemimpin kami yang zolim itu, ya Allah. Cabut kekuasaannya, ya Allah. Cabut kekuasaannya. Ganti dengan orang-orang yang bertakwa kepadamu, beriman dan bertakwa, agar Indonesia menuju iman dan takwa. Kami tinggal di negeri Indonesia yang penuh dengan kemunafikan dan kebejatan lainnya, ya Allah. Kami dipimpin oleh orang-orang yang penuh kezoliman dan kemunafikannya, ya Allah. Maka ya Allah, cabutlah kekuasaan pemimpin-pemimpin kami yang zolim itu, ya Allah. Cabut kekuasaannya, ya Allah. Cabut kekuasaannya. Ganti dengan orang-orang yang bertakwa kepadamu, beriman dan bertakwa, agar Indonesia menuju iman dan takwa. Saya sih berharap bagi rakyat, silahkan kalau ingin melanjutkan, memilih yang melanjutkan, maka Anda siap-siap akan bayar utang lagi. Nah, rakyat selalu menyatakan ke saya Idir, ngapain sih lu pusing-pusing bayar utang? Kamu kan nggak pernah bayar utang. Ini publik harus paham bahwa bayar utang itu menyebabkan tarif listrik naik, BBM naik, pupuk tidak ada, kemudian jalan rusak. Yang tadi jalan rusak udah 31%, tidak ada uang lagi, gedung SD bocor, dana kesehatan kurang. Dia nggak paham itu. Dia nggak paham bahwa gara-gara utang lah itu terjadi. Nah, ini harus kita sadarkan terus publik. Tapi ada problem besar yang kita hadapi. Maksud pondasi dirubah menjadi khilafah gitu. Emang kamu ngerti khilafah itu apa? Nggak ngerti tapi sok-sok teriak khilafah. Ini gue bacain ya proposal khilafah nih, ada 4 poin. Yang pertama nih, dengerin. Yang pertama, khilafah akan menata ulang sistem kepemilikan dengan pola yang sesuai syariat Islam. Kebijakan tersebut akan memberikan seluruh aset seperti tambang, batu bara, dan minyak akan diberikan kepada rakyat, bukan pemodal asing. Seluruh investor asing akan dipulangkan karena sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia sangat mencukupi untuk dikelola. Kedua, khilafah akan menjalankan politik ekonomi Islam. Artinya, khilafah akan menggratiskan kebutuhan pokok manusia seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Jaminan kebutuhan ini akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan ditegaknya khilafah. Ketiga, khilafah akan menghapus sektor moneter yang menjadikan uang sebagai komoditas utama, utamanya dalam hal riba. Sebab riba akan membawa kepada kemudorotan dan mencegah keberkahan. Dengan ditegaknya khilafah, maka tidak ada lagi riba yang dipraktekkan dan membuat masyarakat hidup dengan penuh berkah. Keempat, khilafah akan mengakhiri dominasi dolar Amerika Serikat dan yuan Cina. Kemudian menggantinya dengan sistem moneter Islam, dinar dan dirham. Semua negara Islam yang ada di dunia ketika bersatu untuk menerapkan dirham, maka posisi dirham akan menguasai dunia.
Dari sinilah dominasi Barat, yakni Amerika Serikat, akan terkalahkan dengan hadirnya khilafah. Sampai sini paham ya kenapa Barat menguasai media, contohnya kayak jualan isu radikal, teroris, khilafah yang terkesan mengerikan. Itu tujuannya kan untuk melemahkan Islam. Makanya kamu kalau ikut meramaikan orang yang jualan isu itu, terus mengiyakan berita itu, sama aja kamu mendorong perkembangan ekonomi mereka. Oh ya, soal Pancasila dan khilafah, aku sering bilang nggak ada bedanya. Simak poin pertama. Poin pertama itu sama Pancasila sila kelima. Itu sama kan, perintahnya sama. Hasil sumber daya alam itu dikembalikan lagi ke rakyat. Terus sila kelima, kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu juga ada di Undang-Undang pasal 33. Makanya kamu ya nggak paham Pancasila udah teriak-teriak khilafah. Orang takut ikutan takut, kayak anak kecil, tau nggak sih? Dusun. Biji nikel dilarang, 95% biji nikel itu dipakai untuk perusahaan Cina. Dikasih harga kan gak ada harganya. Harganya di Shanghai $80. Pemerintah resmi menetapkan buat Cina itu $34. 95% produknya diekspor ke Cina. Bebas bayar pajak 30 tahun. Tolol itu namanya. Perkalahkan saya, silakan Pak Jokowi. Ini saya udah bilang kemana-mana. Bahkan sudah di sidang kabinet terataskan omongan saya itu. Tapi masih dipidatokan lagi. Wah, kita dapat rezeki nombok 450 triliun. Kebohongan luar biasa itu. Kita kan secara rakyat Indonesia, Cina yang dapat 400 triliunnya itu. Jadi jangan main-main ngurus negara, Pak Jokowi. Ya, jangan se-naif itu gitu. Menurut saya udah keterlaluan, makanya saya bilang Pak Jokowi itu yang dia rusak bukan karena korupsi zaman Pak Harto, KKN. Yang dia rusak ini fondasi bernegara. Jadi harus dilawan. Kami tinggal di negeri Indonesia yang penuh dengan kemunafikan dan kebejatan lainnya ya Allah. Kami dipimpin oleh orang-orang yang penuh kezoliman dan kemunafikannya ya Allah. Maka ya Allah, cabutlah kekuasaan pemimpin-pemimpin kami yang zolim itu ya Allah. Cabut kekuasaannya ya Allah. Cabut kekuasaannya. Ganti dengan orang-orang yang bertakwa kepadamu, beriman dan bertakwa, agar Indonesia menuju iman dan takwa. Kami tinggal di negeri Indonesia yang penuh dengan kemunafikan dan kebejatan lainnya ya Allah. Kami dipimpin oleh orang-orang yang penuh kezoliman dan kemunafikannya ya Allah. Maka ya Allah, cabutlah kekuasaan pemimpin-pemimpin kami yang zolim itu ya Allah. Cabut kekuasaannya ya Allah. Cabut kekuasaannya. Ganti dengan orang-orang yang bertakwa kepadamu, beriman dan bertakwa, agar Indonesia menuju iman dan takwa. Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama. Kita sudah menyimak bersama-sama bagaimana keluh kesah yang disampaikan oleh Ustadz Egy Sujana lewat doanya itu. Saudara, doa seperti yang dibawakan oleh Ustadz Egy Sujana ini benar-benar membuktikan bahwa di masa kepemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo kali ini, beliau memang benar-benar merasa sakit hati. Beliau mengalami depresi diri yang sangat luar biasa. Kita ketahui bersama bahwa Egy Sujana ini adalah orang yang selama ini selalu berkuar-kuar tentang kasus ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Dan dia adalah salah satu lawyernya, bersama Ahmad Kozinuddin dan lain sebagainya itu. Jadi kita ketahui siapa itu Egy Sujana yang sebenarnya. Sehingga dalam doa yang dia ungkapkan tadi, saya sendiri mendengarnya dan ketika saya menyimaknya, saya pun langsung menyimpulkan bahwa doa yang dibawakan oleh Egy Sujana itu memang dia sedang sakit hati. Benar-benar dia merasa iri. Dia merasa terzolimi di masa kepemerintahan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo kali ini. Dan juga dalam muatan video tadi, kita melihat apa yang disampaikan oleh Said Didu dan kawan-kawan. Ya, saya secara pribadi memaklumi, karena memang kelompok-kelompok mereka ini
saat ini benar-benar sedang mengalami stres yang sangat luar biasa. Mereka benar-benar tersakiti melihat prestasi yang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo. Yang mereka lakukan hanya berkuar-kuar, yang mereka lakukan hanya nyinyir. Dan itulah bukti nyata bahwa orang-orang seperti ini tidak akan pernah bersyukur dan tidak akan tahu berterima kasih kepada pemerintah saat ini. Yang bisa mereka lakukan hanya nyinyir, berkuar-kuar, demo, dan seterusnya akan melakukan hal-hal seperti itu. Selain itu, dari kelompok-kelompok mereka ini, tidak ada prestasi yang bisa mereka persembahkan untuk bangsa dan negara ini. Yang ada hanya merusak perdamaian di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya berharap bahwa orang-orang seperti Egy Sujana dan kawan-kawannya ini, kalau bolehlah, ketika mereka melakukan aksi demo, polisi semestinya harus bertindak tegas. Karena orang-orang seperti inilah yang selalu memprovokasi, yang selalu membuat kegaduhan di bangsa ini. Ini muka-mukanya. Ada Egy Sujana, ada Said Didu, ada Rizal Ramli, dan lain sebagainya itu. Sekali lagi, saya berharap banyak kepada pemirsa sekalian, mari kita berpikir lebih kritis ketika menghadapi manusia-manusia sakit hati seperti ini. Mari kita gunakan akal sehat kita dan hati nurani kita ketika kita diajak untuk berkomunikasi dengan manusia-manusia yang sedang stres seperti ini. Dalam menyampaikan argumentasi, kita sudah tahu penuh dengan kebencian, penuh dengan kemunafikan. Dan orang-orang seperti ini adalah manusia-manusia yang penuh dengan kezoliman yang sebenarnya. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.